Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sesuo, Dunsana dan para pemirsa dimanapun Anda berada, siang ini saya Samsul Mukamar Bendang kembali hadir ke tengah Dunsana untuk menyampaikan pesan Sesuo. Pesan Sesuo yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang alarm Sesuo. Kalau boleh saya istilahkan, alat untuk memberitahu pada masa dulu. Kalau sekarang kan untuk pemberitahu ini disebut dengan istilah alarm. Bentuknya bermacam-macam. Sekarang yang lazim dan populer itu masyarakat menggunakan sirine misalnya. Jadi ketika sirine berbunyi, itu pertanda mungkin ada yang meninggal dunia. Ketika sirine di masjid berbunyi, bisa saja ada pemberitahuan-pemberitahuan yang akan disampaikan oleh pengurus masjid kepada masyarakat. Atau barangkali saat ini beduk masih digunakan untuk pemberitahuan kepada masyarakat jadwal waktu sholat misalnya, atau waktu berbuka dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk alat untuk memberitahu kepada masyarakat banyak itu, zaman sekarang dan zaman dulu tentu jauh berbeda. Jadi channel Sesuo TV yang konsisten menginformasikan kepada kita bersama tentang keadaan masa dulu, keadaan masa Sesuo, maka pada kesempatan ini ingin saya sampaikan perihal apa yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi alarm Sesuo atau alat pemberitahu masa dulu setidaknya ada 3 macam yang ingin saya informasikan. Pertama, istilahnya oleh masyarakat kita Kampar tabuo, yang bahasa Indonesianya beduk. Jadi kalau orang Kampar katakan itu tabuo. Dan tabuo itu karena besar, bulat ya, sehingga kadang-kadang orang yang bertubuh tambun atau yang berperut besar itu dicandain dengan istilah tabuo. Lah canda tabuo pawi wangma, kira-kira begitu. Karena saking besarnya barangkali badan atau perut sehingga diistilahkan berbentuk tabuo. Karena tabuo itu memang sangat besar dan bulat. Tabuo itu Dunsana sekalian itu terbuat dari kayu yang dilobang, kayu yang keras dan kuat, yang pada zaman dulu itu kan sangat mudah mencari kayu-kayu besar, sehingga dilobangi, dan kulitnya itu kalau kita biasa menggunakan kulit kerbau yang sudah kering. Jadi kayu besar yang dibulat, yang apa namanya, yang dilobang tengahnya itu tadi, dan depan belakangnya ditutupin dengan kulit kerbau tadi, sehingga ketika dipukul itu bunyinya sangat keras, ya. Jadi satu kampung atau satu desa manakala itu dipukul itu kedengaran.
katakan misalnya posisi masjid di tengah kampung, maka ketika beduk atau tabuh itu dipukul, maka sampai ke penjuru-penjuru kampung itu kedengaran. Dan sanak sekalian, itu dulu digunakan untuk pemberitahuan apa saja kepada masyarakat. Seingat saya waktu saya kecil-kecil, bukan hanya masuk waktu sholat saja, tapi misalnya ada yang meninggal dunia, itu juga dipukul tabuh itu atau beduk itu. Dan di saat bulan Ramadan itu ada penjaga khusus memang kalau di tempat saya yang ditugasi untuk memukul beduk itu, karena setiap waktu jam itu dipukulin beduknya agar kaum muslimin paham setiap jam dari waktu malam hari itu sampai waktu subuh. Misalnya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, setiap jam dipukulin beduk itu, tabuh itu. Jadi zaman dulu juga tidak tiap rumah yang memiliki jam dinding. Sehingga satu-satunya yang membantu untuk mengetahui jam itu ya tabuh itu. Jadi kalau kita bangun di tengah malam berbunyi, nah, kita udah paham, karena dari bunyi itu kita sudah diberitahu bahwa itu jam berapa. Misalnya jam 2 dipukul 2 kali, bahwa itu pertanda jam 2. Begitu juga waktu sahur, bunyi beduk atau tabuh itu ditunggu bahwa oh ini jam 4. Nah, ini sudah waktu sahur misalnya. Begitu dari dulu, zaman dulu, cara orang tua-tua kita untuk memberitahu kepada masyarakat banyak tentang hal-hal kaitan yang sifatnya pengumuman untuk masyarakat itu. Dan sanak sekalian, dari sejarah-sejarah barangkali banyak informasi, barangkali tabuh ini memang sudah ribuan tahun yang lalu sudah ada di Nusantara ini. Sudah ada di Nusantara. Bahkan ada literatur yang mengatakan bahwa Laksamana Cheng-ho waktu pertama datang ke Semarang itu dialah yang memperkenalkan beduk itu di Semarang, di Jawa. Bahkan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan itu sudah dikenal semuanya di Nusantara ini beduk itu. Jadi beduk itu bukan hanya berfungsi sebagai alat pemberitahu di rumah, di tempat ibadah, di masjid, bahkan juga itu merupakan alat musik, ya, alat musik yang oleh beberapa literatur bermacam-macam informasi kaitan dengan beduk itu, tabuh itu pertama ada di Nusantara ini. Jadi di sana untuk khusus Kampar, tabuh itu apa yang saya sampaikan tadi pada tahun-tahun 70-an atau bahkan sebelum itu tahun 60-an misalnya, ketergantungan informasi dari tabuh atau beduk itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita kaitan dengan jadwal-jadwal waktu sholat atau di bulan Ramadan atau pemberitahuan adanya masyarakat yang meninggal dunia. Dan sanak sekalian, di samping tabuh atau beduk, kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah kentongan. Nah, kalau di Kampar itu biasa dikenal dengan istilah katuntung, ya. Itu biasanya di musola, ya, di musola, di surau itu ada katuntung yang pemberitahuannya sifatnya lebih lokal lagi, lebih kecil lagi dibandingkan tabuh atau beduk. Beduk itu mungkin satu kampung, satu desa, tapi kalau musola ini bisa saja satu RT atau satu RW yang mendirikan musola di situ, dan pemberitahuannya kalau tidak dilaksanakan di musola itu sholat jamaah, maka pemberitahuan
Misalnya ada wirid pengajian, atau kegiatan-kegiatan di musola. Bahkan di tempat saya dulu, posyandu saja waktu saya kecil-kecil sudah ada posyandu waktu itu pemberitahuan bidan datang ke posyandu untuk berkumpul, itu dibunyikan katuntuang. Nah, dalam bahasa Indonesia diistilahkan kentongan. Jadi katuntuang atau kentongan itu terbuat dari kayu, lebih kecil lagi, ada lubangnya, ada berlobang di situ, dan bila dipukul kayu itu suaranya sangat lantang dan keras, dan juga didengar jauh dari posisi tempat katuntuang itu dibunyikan. Pada edisi sebelum ini sempat saya sampaikan, bahkan kegiatan mangasang saja di hutan, menanam padi di hutan, katuntuang itu juga diperlukan untuk menghalau binatang-binatang hutan yang mengganggu tanaman. Nah, jadi katuntuang itu dibunyikan di gubuk, di pondok. Jadi kalau ada babi hutan atau kondiak dalam istilah kamparnya, maka babi-babi itu akan lari ketika katuntuang itu dibunyikan. Nah, jadi itu barangkali di sana fungsi-fungsi dari alat-alat pemberitahu kepada masyarakat pada zaman dulu. Katuntuang pun mungkin barangkali zaman ini masih ada ya, di kampung-kampung misalnya, tapi memang sudah jarang. Tapi bisa saja dijumpai katuntuang itu masih ada untuk memberitahu pemberitahuan tertentu kepada masyarakat. Selanjutnya di sana yang terakhir itu untuk memberitahu masyarakat pada waktu dulu, pada zaman Seswo, itu ada namanya canang. Canang itu semacam gong ya, gong kecil, dan canang itu dipukul, gong itu dipukul, dan itu dibawa keliling kampung oleh yang tukang umumkan. Misalnya masyarakat besok hari Minggu misalnya dihimbau oleh wali ya, oleh kepala desa misalnya untuk gotong royong, maka yang tukang bunyikan canang, gong tadi itu berjalan sekeliling kampung membunyikan canang dan memberitahu kepada masyarakat, dan masuk gang-gang rumah, seluruh rumah masuk gang-gang, dan itu dibunyikan. Dan manakala canang terdengar di malam hari, itu masyarakat yang lagi ngobrol, yang lagi nonton TV misalnya, yang lagi duduk di warung berhenti ngobrol. Nah, ini informasi apa nih? Ada berbunyi canang, ya kan? Berbunyi canang. Nah, nanti akan terdengar suaranya, suara orang yang memberitahu itu bahwa misalnya tong besok gotong royong, diimbau kepada kita bersama jam sekian gotong royong di Masaji. Nah, pemberitahuan dengan suara yang keras, dan dia melewati setiap rumah-rumah, lorong-lorong, gang-gang, jalan-jalan setapak di kampung itu, dan membunyikan gong tadi yang namanya canang. Dan sanak sekalian, begitu kreatifnya Seswo, orang-orang tua-tua kita, nenek datuk kita, dengan segala keterbatasan alat, maka alat-alat seperti itu difungsikan sebagai alat untuk memberitahu tentang hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat banyak. Canang itu juga dan sana mungkin dalam bahasa sehari-hari orang Kampar sekarang, bahasa canang itu masih bacanang aja kojong mah, koking kami yang pe bacanang. Nah, kalau koking kami pe bacanang itu istilahnya kesana kemari, bercerita dan lain sebagainya. Nah, itu diistilahkan koking kami pe bacanang aja kojong. Pula kemudian bacanang. Nah, bacanang itu tuh ya semacam pergi bercerita kemana-mana. Itu orang-orang yang suka bercerita kemana-mana itu diistilahkan dengan bacanang. Nah, karena memang alat canang itu alat yang untuk memberitahu kemana-mana. Nah, jadi orang yang suka bercerita kemana-mana diistilahkan dengan bacanang. Uniknya dun sana, yang diberi tugas oleh masyarakat untuk memukul tabuo atau membunyikan katuntuang atau membunyikan canang, itu
pada zaman dulu mereka tidak digaji. Mereka secara sukarela saja melakukan tugas itu. Dan sangat bayangkan untuk memukul tabuh di bulan Ramadan, maka yang ditugasi itu otomatis tidak tidur-tidur selama bulan Ramadan, karena setiap jam dia bertugas memukul tabuh, memukul beduk untuk memberitahu jam waktu kepada masyarakat. Demikian juga memukul untuk pemberitahuan waktu sholat, ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Pemberitahuan itu dia mesti cepat dan cekatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Demikian juga yang memukul canang, jadi tidak digaji, tidak diberi honor oleh kepala desa misalnya, tidak. Jadi kegiatan itu dilakukan dengan sukarela. Di tempat saya itu sama sekali tidak diberi gaji, dan itu dilakukan bisa saja dalam seminggu itu ada pemberitahuan untuk musyawarah, misalnya ada rapat di kantor desa misalnya, atau di masjid ada rapat, atau ada gotong royong sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Itu dibunyikan canang dan dia selalu siap, dan berapa waktu yang dibutuhkan di sana untuk memberitahu sekeliling kampung. Setiap gang-gang lorong yang dilalui untuk sebuah pemberitahuan itu dilakukan dengan sukarela. Hanya di tempat saya yang memukul beduk, yang memukul tabuh, yang memukul canang itu hanya diberi bonus oleh masyarakat pas saat hari raya Idul Adha. Nah, jadi pada waktu Idul Adha ada penyembelihan hewan kurban, maka mereka diberi bonus. Di tempat saya dulu yang bunyikan beduk di masjid, yang bunyikan canang itu diberi kepala kerbau, sebagai hadiah karena melakukan tugas mulia itu. Dan sana sekalian, itu barangkali di sana posan sesuk yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami minta kepada sobat sesuk atau kepada di sana, kepada pemirsa yang belum mensubscribe channel Sesuk TV untuk bisa di-subscribe, di-like, di-share setiap postingan dari channel Sesuk TV. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.